tunda ke dokter gigi. Hai Sobat Denta, jumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Frida di channel YouTube Dr. Gigi TV. Oke Sobat Denta, kita tahu bahwa bahaya corona itu nyata. Dan sejak 1 Maret 2020 hingga saat ini 31 Maret 2020 sudah ada 1.528 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan masih terus bertambah jumlahnya hingga saat ini. Dan demi menunjang program pemerintah pusat maupun daerah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, kami para dokter gigi melakukan pembatasan pelayanan sesuai dengan surat edaran dari Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Walaupun sekolah dan kantor diliburkan, tetap tunda ke dokter gigi apabila tidak terjadi dental emergency. Lalu dental emergency seperti apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah terjadinya pendarahan yang tidak kunjung berhenti. Jadi apabila di dalam rongga mulut kalian seperti di daerah gusi terjadi pendarahan dan pendarahan itu tidak berhenti dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya kalian telepon dokter gigi kalian dan melakukan konsultasi. Namun sebelum datang wajib telepon ya. Lalu kenapa sih apabila terjadi pendarahan pada gusi kita harus segera memeriksakannya padahal sedang wabah seperti ini? Karena apabila pendarahan itu terjadi terus menerus, dikhawatirkan kalian akan kekurangan darah dan nanti akan berujung pada kalian menjadi lemas dan nantinya akan berujung ke kematian apabila terlalu parah. Jadi sebaiknya apabila terjadi pendarahan kalian periksakan saja. Yang kedua, terjadinya infeksi atau bengkak pada rongga mulut kalian atau pada pipi kalian atau pada ekstra oral kalian. Kemudian kenapa sih apabila terjadi infeksi atau bengkak kita juga masih bisa melakukan perawatan ke dokter gigi? Karena apabila infeksi itu dibiarkan, dia akan semakin membesar dan apabila paling parah, dia bisa menutup jalan nafas. Dan apabila kita tidak bisa bernafas akan berujung ke kematian. Sehingga apabila terjadi infeksi atau bengkak, jangan sekali-sekali disepelekan. Kalian harus segera berkonsultasi dan memeriksakannya. Jangan biarkan bengkak itu semakin membesar. Yang ketiga, terjadi lepasnya gigi secara mendadak. Kalian perlu memeriksakannya karena kita tidak tahu kenapa tiba-tiba gigi itu lepas. Apabila lepasnya akibat trauma itu kita tahu kan, tapi apabila gigi itu tiba-tiba lepas, kenapa? Apakah ada infeksi di dalam tulang-tulang yang menyangga gigi sehingga gigi itu tidak bisa dipegang oleh tulang itu, kemudian gigi itu lepas? Jadi perlu kita konsultasikan. Kemudian yang keempat, apabila terjadi sakit gigi yang sangat-sangat tidak tertahankan, maka kalian bisa ke dokter gigi. Karena sakit yang tidak tertahankan itu dia tidak akan bisa sembuh sendiri apabila tidak dilakukan tindakan oleh dokter gigi. Jadi apabila kalian hanya minum obat, mungkin rasa sakit itu hanya hilang sementara, tetapi penyebabnya tidak akan bisa hilang. Jadi kalian tetap harus memeriksakannya ke dokter gigi, kemudian dokter gigi akan memberikan perawatan yang tepat dengan kasus kalian, sesuai kasus kalian. Apakah kasus ini bisa hanya diberi obat ataukah harus dilakukan penanganan? Jadi sekali lagi, tunda ke dokter gigi dan di rumah saja. Oke Sobat Denta, sekian dari Dr. Gigi TV. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan komen di bawah. Oke? Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat update video terbaru dari kami. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ya, dan jangan lupa like. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.